yang dari luar kota Cibiru itu kan pasti lewat situ yang masuk ke dari keluar kota yang nggak lewat tol tuh. Ya pastilah jadi macet terus jalan itu. Nggak pernah sepi-sepi tuh malam itu juga ngeri. Ya tuh dikit lagi ya. Ntar. Ya. Yang tadi yang paketnya udah nyampe. Alhamdulillah ya, sok kita langsung latihan jaraknya setengah sentimeter. Iya betul. Jadi antara ini teh paling 1 senti atau setengah senti lah ya. Pokoknya jangan terlalu jauh aja spasinya. Gitu. Jadi supaya atasnya tuh nggak ini gitu ketutup. Iya. Jadi spasinya yang rapi. Pun kemarin kunjungannya saya lihat di oh iya itu dari Solo, dari dinas Solo ya, kayak Disdagin, Dinas Perdagangan, tapi dari kota Solo. Saya dapat kunjungan melihat produk-produk saya gitu. Dan selalu gitulah kalau UMKM tuh kan selalu ada kunjungan langsung ke tempatnya. Jadi mereka lihat sendiri gimana cara pembuatan sampai ya penjualan tuh gimana ya. Jadi mereka tahu lah gitu. Bisa jadi studi banding buat mereka gitu. Nanti kapan-kapan mereka mengundang ininya yang kayak saya gini, nanti di sana belajar untuk melatih misalnya gitu. Biasanya gitu kalau kalau binaan dinas gitu kan. Jadi dinas dari perdagangan atau dewan kerajinan ya dari kota masing-masing tuh ada Dekranasda dan Disdagin. Kita tuh selalu ada kunjungan, suka ada pelatihan gitu, ada rapat, seminar gitulah, sama aja kalau yang cuman kita tuh dapat ilmu cara-caranya. Jadi buat teman-teman kalau memang mau mending daftar ke Dekranasda atau ke Disdagin itu ya, Disdagin kota, Disdagin yang gedenya tuh provinsi. Enak dari situ kita dapat pelatihan. Kadang pelatihannya juga suka dapat apa yang kita butuhkan, misalnya ada mesin jahit atau apa gitu ya. Itu adalah itunya syarat-syaratnya tuh gimana nggak tahu. Asal kitanya benar-benar mau dan produk kita bagus, kan nanti ada kurasinya. Jadi kalau kita dikurasi, di kurasi itu maksudnya kurasi itu dipilih ya maksudnya. Kalau saya di kabupaten, oh iya ada kabupaten Bandung ada, Cimahi misalnya ada itu Cimahi udah bukan kabupaten ya udah. Nah bisa itu ada khusus Disdagin di daerah situ gitu ada. Tapi kalau misalnya Jawa Barat kayak Dekranasda Jawa Barat ada. Nah itu bisa ya kabupaten masuk yang di Dago. Kalau yang Disdagin yang Jawa Baratnya di Asia Afrika pusat kota situ ya sama itu kita dapat ininya di situ fasilitas pameran gitu namanya inilah ya kita kan UMKM itu kan memang harus bisa benar-benar harus di bawah ini loh naungan di negara soalnya supaya ada dapat ya gitulah maksudnya dilindungi gitu maksudnya ya jadi enak. Itu ada pameran di mana makanan gitu. Nanti dapat hakinya juga gratis. Ya, kalau yang di sini kan ini haki yang buat craft ada, haki yang buat makanan ada beda lagi. Ya. Beres. Ya kan? Nah, jadi tinggal sekarang mau di mana nih ditempelinnya, mau di sarung bantal atau di mana, gitu kan? Jadi itu tinggal kitanya yang maunya, misalnya mau di frame pakai yang itu yang buat ditempel bisa, atau misalnya ini mau ditempel di belakangnya jaket jeans gitu, bisa gitu ya. Ini apa aja lah, kalau udah jadi gini kan enak tuh, ya, tuh udah beres kan? Tuh, udah ya semua. Belum, maaf.
Jendela. Buat yang kemarin nanya nih katanya kalau jendela gimana kan kecil-kecil. Oke, kita langsung ya spill. Ntar dulu. Kayaknya ini kurang nih yang mana yang biru. Bentar ya, ini benangnya kurang. Iya. Kakak guntingnya gunting apa? Jadi kalau gunting buat buat benang yang gini aja ya. Karena kan ini lancip. Jadi nanti ini nggak akan kesana kesini gitu ya. Jadi langsung ke yang 7. Kalau yang guntingnya iya ya betul melengkung. Kalau yang biasa takutnya jadi kesana kesini, takut kegunting, sayang udah capek-capek lama kegunting pinggirannya. Jadi pokoknya yang melengkung, jadi langsung ke yang mau digunting gitu ya, gitu. Ya, yuk sekarang kita coba nih. Nah kan ini tuh ini kan pasti kecil ya. Apa nama apanya maksudnya nama ininya Mbak Herma ini gunting ini aja gunting benang yang buat yang gunting kecil gitu kan ini bisa buat dedel juga ya kalau mau ngededel yang salah pakai ini jadi sekalian bilangnya itu aja gunting kecil yang buat sama buat yang buat yang kecil yang lancip gitu warna-warna kan nah nih ya mulai boleh dari mana aja, dari ujung, dari sini karena ini semuanya keliling nanti ketemu lagi ya. Kecuali kalau kayak gini nih. Ini kan mana ya? Sama aja sih sebenarnya mah. Ntar ada yang putus. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ini kan gini, set gitu ya. Nah, ini kan gini. Nah, jangan mulainya dari sini atau dari sini, jangan, tapi dari ujung sini. Ya, ngefestonnya set tuh. Ya jadi lebih lebih rapih gitu ya yuk jendela kita eksekusi oke jangan terlalu ini ya jangan terlalu gede ya kecil-kecil aja nah tuh yuk kan jadi maksudnya yang penting nempel rapih. Nah untuk ujungnya nih jangan lupa nih ya ujung. Nih untuk ujung ingat. Nih ujung kan harus gitu lagi dari bawah sekali lagi ya untuk meyakinkan supaya diam. Tuh. Ya. Jadi diam nggak akan ngegeser. Oke. Nah, lagi. Nah. Oh. Ya kalau bisa mah kalau buat jendela kayaknya warnanya mending senada. Soalnya nanti kalau misalnya warna putih atau warna apa nanti kurang bagus. Gitu ya. Jadi inilah warnanya yang senada aja yang kalau yang buat jendela. Nah, masukin. Halo Mbak Arnis. Iya, apa kabar? Amelia Wirahma, halo apa kabar? Makasih tap-tapnya. Nanti saya Senin ya ngabarin ini ya jadwalnya ya, terus tutorialnya membuat patchwork dari awal sampai akhir. Makasih tap-tapnya, makasih. Nah, ya. Nih ya, masukin sedikit, tarik lagi. Nah ya, so, gitu aja. Supaya diam gitu maksudnya nggak kesana kesini. Oke ulang lagi ujung sini. Jadi kalau teman-teman pengen ditempel boleh sok di mana di sarung bantal yang ada di rumah gitu atau misalnya di apa ya lagi ya yang masih belum kepikiran tuh apa ya atau iya tutup galon yang polos tuh bagus tuh di depannya dinempelin ini lucu. Nah, ini ujung lagi nih ujung lagi di ini lagi iya ini hari Senin jam berapa mulainya oh hari tetap 1:30 cuman saya nanti hari Senin mau saya umumin mau ada jadwal tutorial nggak apa-apa Mbak Amelia Wirahma yang penting hadir denger ya
Makasih ya udah hadir. Jadi nanti Senin maksudnya saya mau ngasih tahu nanti kapan ya kita tutorial membuat ini dari awal, dari kain yang belum diapa-apain sampai dipotong, digunting, dilem gitu ya, sampai ditempelin di sini gitu. Nah nanti Senin saya ngasih kabarnya ya. Mau saya lihat dulu kira-kira nggak akan ngedadak gitu. Misalnya dari hari Senin teh kita 3 hari kemudiannya gitu ya. Iya siap atur nuhun, makasih Mbak Amelia. Iya jadi supaya kan kemarin banyak yang kayaknya mungkin lupa atau kebetulan nggak tahu, jadi ada yang telat, ada yang gitu. Jadi mungkin supaya sekali lagi kita coba tutorialnya ya. Masih banyak yang nggak ini, nggak apa. Nanti udah ini apa, udah ini apa gitu. Step-stepnya ya. Oke. Semoga jadi manfaat, bisa dikerjain di rumah. Nah ini ya lihat tuh, ini kan pasti ada aja ya benang-benang kayak gini ya. Nih gunanya ini tuh itu kita gunting pas di sini. Nah ya tuh. Jadi nggak kemana-mana ngeguntingnya, langsung aja ke yang bagian yang mau dibuang. Nah ini ujung sama ujung tuh. Kita masukin lagi sekali lagi supaya diem. Nah ini coba jangan terlalu jauh spasinya ya. Ya kan udah ya, matiin ke bawah. Aduh saya tuh nggak tahu ya istilahnya apa, yang ujungnya lancip aja gitulah ya. Kan gunting benang tuh ada yang di kayak apa sih yang dilipat, ada di situ nggak deh? Yang buat yang gunting teh yang itu nggak ada ya? Yang cuman ada di laci ada nggak? Nah, nggak ada. Ya jangan cuman dijepit gitu kan, ada. Nah itu oh namanya klepter katanya Mbak. Kleper. Ya. Nah, Mbak Arnis, namanya klepter. Kleper, aduh. Aduh, ada yang ngasih tahu kleper katanya ya. Punten nih. Saya sih gak pernah bilangnya ya gunting buat ini aja, buat benang yang melengkung. Biasanya gitu saya ngomongnya. Iya. Tuh ada yang bilang gunting catrek katanya. Iya, apalah ya. Yang penting sama tujuannya itu. Tuh kan. Nih Mbak Nur Hasanah nih tadi nanya, Mbak Nur mana katanya buat jendela gimana katanya ya. Nah gini ya, sip. Oke. Nah coba ini kita terusin lagi nih yang ini, mungkin ada yang belum hafal, tadi belum lihat, ada yang baru masuk. Ternyata aku tua dong kalau kalau yang di foto yang kemarin mah bukan teman semua ya. Kalau yang waktu itu ya sama anak menantu yang langsung TikTok, nah itu baru. Iya. Kadang-kadang bingung ya antara anak menantu temen teh. Kainnya namanya kain apa? Yang mana? Yang ini. Ini belacu. Ini belacu. Yang itu ngobrol. Ini karyawan ibu, karyawan saya. Saya kan ada duaan nih, saya sama karyawan. Jadi bagian ini yang jahit-jahitnya, bagian yang jahit-jahit sarung, tote bag. Nah dia gitu. Saya yang bagian ininya. Karena kalau buat saya sendiri kewalahan dong, nggak akan jadi-jadi. Gitu. Jadi dia juga rapih kalau ngejahit ya, jadi hasil jahitannya tuh rapih gitu, karena dia memang lulusan SMK dari tata busana, jadi memang rapih gitu. Kain yang warna-warni, maksudnya kain yang warna-warni teh ini perca ya. Kalau perca saya belinya karena di Bandung, di alun-alun